biasanya kita mau kontrolnya mau ngapain, specifying consequences should threat occur, ketika ada sesuatu terjadi, kita mesti ngapain, drive overall risk rating for each threat, ya. Hand determine occurring probability, use qualitative, non-quantitative, and rating. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya ini ya, kalau konsekuensinya dia adalah doomsday, ya, catastrophic, ya. Dua ini nih ya. Kalau doomsday itu apa? Basically kalau ini mati udah bahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah si Twin Tower. Ada yang pernah dengar Twin Tower-nya US itu dibom pakai kapal terbang, akhirnya runtuh. Ada yang pernah dengar nggak? 2000 berapa ya? 2012 ya? 2001. 2001 ya? 2001, Pak. Ini adalah BEJ-nya dulu. Bursa efeknya semua jual beli saham tuh di sini, ya kan? Terus dibom, runtuh, ya. Bayangin bursa efeknya Jakarta, ya, dibom. Apa yang terjadi? Transaksi saham di seluruh Indonesia mati. Itu mempengaruhi triliunan rupiah ya teman-teman ya. Nah itu akhirnya apa sebutnya? Ya, itu adalah disebut dengan doomsday. Ya. Ya, karena apa? Levelnya nasional, dampaknya adalah negara. Ya. Tapi kalau kita ngomongin perusahaan ya dampaknya satu perusahaan yang doomsday. Kalau data center kebakaran, nah itu doomsday. Ya. Catastrophic bagaimana? Catastrophic mungkin adalah aplikasi kritikalnya kita mati. Ya. Aplikasi kritikal kita mati. Misalnya banking nggak bisa transfer nih. Ya, ini udah catastrophic nih. Tapi nggak semuanya gitu ya. Major, mungkin sesuatu yang mulai mengganggu, tapi nggak sampai downtime banget. Slow misalnya ya. Misalnya kita mau buka webnya lemot nih, aduh pelan banget, tapi nggak downtime. Tapi user mulai kehilangan interest kan untuk melakukan transaksi gitu. Moderate kehilangan sedikit, minor kehilangan kecil, insignificant basically terjadi tapi udahlah nggak mengaruhi bisnis kayak gitu ya. Nah, likelihoodnya ngapain? Likelihoodnya apa nih? Almost certain pasti akan sering terjadi. Nah, itu maka dia akan masuk ke risk level ekstrim ya. Will require detailed research and management planning to executive director level ya. Ongoing planning and monitoring will be required with regular review ya. Kita harus lihat terus ya. High itu require management attention ya. But managerial and planning can be left to senior project ya. Jadi bisa ditinggalkan ke senior project, nggak harus sampai ke board of management. Medium can be managed by existing specific monitoring. Jadi mungkin terjadi tapi nggak perlu berdampak, itu bisa dengan existing monitoring. Dan low adalah can be managed through runtime process. Jadi adalah ini sambil jalan sambil kerja aja biasanya. Ya. Nah, kira-kira kalian kalau ditanya yang masuk ke doomsday dan dia masuk ke almost certain, kira-kira apa ya? Kalau bencana alam masuknya apa? Rare atau almost certain? Likelihood-nya bencana alam. Kalau yang gempa bumi sih lebih ke rare sih menurut saya, Pak. Nah, masuknya ke rare ya. Dan tapi dia kalau udah gempa bumi pasti doomsday, ya kan? Nah, yang almost certain tapi doomsday, kira-kira apa nih? Ada nggak? Berarti maksudnya sering ya Pak, berarti kalau gitu Pak? Sering terjadi. Sering terjadi doomsday. Jarang ya teman-teman ya. Biasanya sering terjadi dan doomsday. Biasanya rata-rata doomsday larinya ke rare atau unlikely. Biasanya ke sini. Ya. Tapi kalau misalnya masuk ke doomsday, tapi ke almost certain, ini jangan-jangan kita tinggal di sebuah negara yang sedang perang misalnya. Possible. Kita bikin sebuah data center karena kita negara yang sebuah perang ya. Bomb anytime can be dropped in our base ya itu ya. Possible banget gitu ya. Tapi sedang perang kan gitu. Tapi kalau kita negara yang nggak ada apa-apa, almost certain dan doomsday kayaknya jarang. Ya. Lebih itu ya. Ini slide terakhir. Mau tanya ya. Pak, kalau yang doomsday tadi itu hanya dari, kan kalau tadi Bapak bilang kayak diledakin lah, jika kayak bencana-bencana gitu, apa bisa juga kayak virus tapi dia nyerang data yang sangat krusial itu doomsday juga Pak? Bisa. Virus berarti yang menyebabkan data, ya ada malware yang menyebabkan hardware kebakar loh. Oh. Ada. Jadi CPU-nya di over ke run 100%, ke overclock, tapi dia dimatiin di shutdown si ininya. Jadi server itu kalau dia overheat dia akan automatically shutdown. Ya. Tapi dia dimatiin atau shutdown-nya itu sensornya dimatiin sehingga seakan-akan si sensornya menyatakan tidak overheat, dia nyala terus sampai akhirnya kebakar, ada kok. Tapi itu ekstrim ya. Ya sekarang boleh dibilang udah beda lah teknologi. Dulu ada kok gitu, tapi sekarang mah udah jauh lebih pinter lah ya. Karena manajemennya sekarang udah dipisah, nggak di satu tempat yang sama.
Ya, server Oke, zaman oke. sekarang udah lebih pintar. Kasih Pak. Risk treatment alternatively ya, ada risk acceptance ya, choosing to accept a risk level greater than normal for business reason. Jadi kita tahu oke, ada risk seperti ini tapi kita accept. Kalau sampai terjadi nggak apa-apa, kita tahu kok resikonya apa. Misalnya saya pernah mengajukan bikin DRC buat BINUS, tapi sama manajemen nggak di ACC. Kenapa? Ya udah kita tahu, oke kalau sampai terjadi akan seperti ini, kita sudah melakukan contingency plan-nya apa. Kalau sampai terjadi ya udah kita terima. Ya, itu namanya risk accept. Risk avoidance, not proceeding within the activity of our system that create this risk ya. Jadi kita coba bikin sebuah aktivitas di mana bisa menghindari ya sebetulnya ya. Not proceeding ya with the activity or system that create this risk. Jadi gimana caranya supaya kita jangan adain activity ini deh supaya risk ini nggak terjadi kayak gitu ya. Oke, kita ada activity ini. Kalau kita ada activity ini, kita akan menyebabkan ini. Kalau gitu activity-nya dihilangin deh, gitu ya. Risk avoidance ya. Risk transfer, sharing responsibility from risk with third party. Nah, ini yang kita bilang tadi ya, data center-nya kita sewain bikin lagi data center ke backup, tapi di propertinya orang lain. Kita mentransfer risk-nya kita, gitu ya. Jadi nggak hanya ke propertinya kita, tapi ada juga di properti orang lain, sehingga transfer kita risk-nya resikonya makin kecil, karena ada sebagian kita sharing ke third party. Ya. Reduce consequence, modifying the structure of use of the asset at risk to reduce the impact on organization should be risk occur. Caranya apa? Bikin DRC, ya, hybrid infrastruktur, main cloud sebagian. Jadi kalau sampai ada kenapa-napa di lokal, kita udah sebagian udah on cloud juga, gitu. Jadi nggak completely 100% down. Reduce likelihood ya, mengurangi likelihood-nya. Kalau misalnya ada orang itu pasti sering bikin masalah, gitu ya. Oh kalau kita tahu, jadi ngapain? Contoh. Ini contoh paling gampang nih. Ini saya blank dulu. Contoh ya, kalau kita lakukan delete data, delete bintang, from table gitu ya, where gitu kan soal gini ya. Ya. Nah, kita ngapain nih? Biasanya kita memastikan waktu run delete tidak langsung di-execute, tapi kita menggunakan penampung. Jadi, ketika di-delete, datanya ditampung dulu nih. Habis ditampung, baru di-delete. Sebelum di-execute, kita tampung dulu. Setelah tampung, baru di-delete. Habis di-delete, kita cek, oke, valid, baru yang ini kita hapus. Tujuannya apa? Tujuannya ya kalau sampai ada salah delete, kita punya backup di sini, kita restore dengan cepat. Nah, itu part dari policy yang pernah kita buat, misalnya. Jadi itu harusnya salah satu reduce likelihood ya. Kemungkinan kita kehapus data yang nggak sengaja makin kecil akhirnya, karena kita ada proses penampungan dulu sebelum dieksekusi, gitu ya. Oke, kita punya waktu sedikit, kita mau quiz pakai Kahoot. Disiapkan Kahoot-nya, nanti diisi Kahoot-nya dengan nama ya. Nama NIM. Isi dengan NIM dan inisial kalian ya. Misalnya saya 360617. Jadi Kahoot-nya diisi dengan format NIM sama inisial ya. Kalau nggak spasi ada min yang nggak cukup, ya min-nya buang jadi IL aja gitu ya. Oke, disiapkan, kita mau start pakai Kahoot ya. Sekali lagi, quiz. Tidak berdampak ke nilai, tapi bisa menjadi bonus poin ya. Oke, bentar. Oke. Loading pin. Oke, ini pinnya. Monggo join. Pinnya 8514028. NIM dan inisial ya kalau bisa. Kalau udah masuk NIM nggak apa-apa nih yang 555.
3, 24. Soalnya ada berapa soal, Pak? 12. 12. Itu materi dari awal sampai akhir. Materi dari awal sampai akhir ya. Oke deh, Pak. Beberapa question sih yang pernah kita kuiskan di awal juga sih. Nggak susah sih harusnya sih. Harusnya ya. 3 lagi? 2 lagi? Sambil nunggu kita absensi juga di OL. Menunggu 2 lagi. Ini 2 lagi. Kita tunggu sampai 2.15 ya. Kalau 2 lagi nggak ada, kita start ya. Oke, ini 2.15. Kita start ya, teman-teman. Silakan 12 pertanyaan ya, 30 detik harusnya cukup untuk membaca dan menjawab. Deception ya. 14 setengahnya valid. Oke. Oke, kita next. Pertanyaan kedua. Not part of secret. Ini pertanyaan yang pernah ditanyakan di awal-awal. Semoga masih ingat. Oke, good. Pertanyaan ketiga. Pasif, aktif, insider, and outsider. Ya, attack ya. Oke, next. Konsekuensi, kastoskopik, likelihood, rare. Semoga ada yang mau tanya, awas ya. Karena saya tidak mention satu-satu tadi ya. Kalau mau tanya awas kayaknya dapet deh. Hai ya. Pertanyaan jebakan. Widely used line defense against intruder by providing name, login, and password. Oke, sampai don't know ya. Oke. Pertanyaan ke-6. Combine element of baseline, informal, and data risk analysis approach. Ini harusnya gampang nih.
Ya, combine approach ya. Rata-rata sudah cukup baik. Multiple security layer must be used in order to protect the opponent from accessing crucial information. Nah. Layering ya. Oke. Often used as web CGI script. Injection attack ya. Banyak yang cross scripting ya. Pertanyaan ke-9. Piece of software that infect program. Oke, virus ya. Pertanyaan ke-10. Not part of asset of a computer system. Application language ya. Pertanyaan ke-11. Stand on for NIS. Nah, oke. Dan pertanyaan terakhir. Sharing responsibility for next for the risk with a third party. Nah, ini tadi ya, yang terakhir ya, slide terakhir ya. Tes transfer ya. Oke. Ini saya simpan dulu. View report. Oke.
Nah, saya sedikit demo ya. Tapi recordingnya saya matiin ya. Kalau di LMS-nya kita itu masih ada hole gitu ya.